Dr. Surya Adiguna adalah seorang ahli astronomi yang jenius. Hidupnya didedikasikan sepenuhnya untuk menyingkap misteri alam semesta. Setiap malam, di observatorium pribadinya yang terpencil di puncak bukit, ia menatap langit, matanya memancarkan gairah yang tak terbatas terhadap bintang-bintang dan khususnya matahari. Baginya, matahari bukan sekadar bola gas raksasa, melainkan jantung kehidupan, sumber energi tak terbatas yang menyimpan rahasia penciptaan. Ketika kabar tentang gerhana matahari total langka yang akan melintasi wilayahnya tiba, antusiasmenya melonjak hingga ke puncaknya. Ia menghabiskan berminggu-minggu merancang peralatan khusus, kalibrasi teleskop, dan mempersiapkan setiap detail untuk mengamati fenomena kosmik yang luar biasa ini. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Langit cerah, namun ada ketegangan yang menggantung di udara. Surya mengenakan kacamata pelindung khusus dan dikelilingi oleh monitor yang menampilkan data real-time, merasakan adrenalin memompa dalam dirinya. Rekan-rekannya, para ilmuwan dari seluruh dunia, berkumpul di observatoriumnya, berbagi antisipasi yang sama. Saat bulan perlahan mulai menutupi piringan matahari, cahaya siang hari meredup menjadi senja yang aneh. Suhu udara turun drastis dan hening menyelimuti. Kemudian, momen kemasyhuran itu datang, gerhana total. Mahkota matahari atau korona tampak membara di kegelapan langit, sebuah cincin cahaya keemasan yang memukau. Namun, di tengah keindahan yang menghipnotis itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sensor khusus yang dipasang Surya, yang dirancang untuk mendeteksi anomali energi, mulai berkedip gila-gilaan. Layar monitornya dipenuhi dengan pola gelombang yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah radiasi aneh, tak terlihat oleh mata telanjang atau teleskop biasa, memancar dari korona. Radiasi itu bukan dari spektrum yang dikenal, melainkan sesuatu yang asing, misterius, dan sangat kuat. Terlalu terobsesi dengan data yang muncul, Surya mendekatkan dirinya ke panel teleskop utama, mencoba menangkap setiap detail. Tiba-tiba, sebuah gelombang energi tak terlihat menghantamnya, menembus kacamata pelindungnya, dan merasuki setiap sel tubuhnya. Sebuah kilatan cahaya putih yang menyilaukan muncul dari teleskop, diikuti oleh ledakan energi tak bersuara yang hanya terasa oleh Surya. Ia merasakan sengatan listrik yang membakar, diikuti oleh sensasi panas ekstrim yang menjalari seluruh tubuhnya, seolah-olah inti matahari itu sendiri telah bersemayam di dalam dirinya. Pandangannya kabur, dan ia ambruk tak sadarkan diri di lantai observatorium yang dingin, sementara gerhana total berlalu, meninggalkan kekagetan dan kebingungan di antara rekan-rekannya. Ketika ia terbangun, Surya menemukan dirinya di ranjang rumah sakit. Para dokter kebingungan. Secara fisik, ia baik-baik saja, bahkan lebih sehat dari sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ia merasakan denyutan energi yang konstan di dalam dirinya, seperti mesin yang selalu hidup. Objek-objek di sekitarnya terasa lebih panas, dan kadang-kadang ketika emosinya memuncak, lampu-lampu di kamarnya akan berkedip atau bahkan meledak kecil. Merasa ada yang tidak beres, Surya memutuskan untuk pulang dan mengisolasi diri, menggunakan pengetahuannya sebagai ilmuwan untuk memahami apa yang terjadi padanya. Di laboratorium pribadinya, ia mulai bereksperimen. Awalnya, ia kesulitan mengendalikan energi yang meluap-luap. Sebuah sentuhan biasa pada benda logam bisa membuatnya memanas hingga membara. Namun, dengan fokus dan konsentrasi, ia mulai menemukan caranya. Ia menemukan bahwa ia bisa memanggil api matahari dari telapak tangannya. Kobaran api oranye keemasan yang panasnya luar biasa, namun bisa ia kendalikan sepenuhnya. Ia juga bisa memancarkan sinar surya, berkas cahaya pekat yang mampu melelehkan baja atau membakar objek dari kejauhan. Puncaknya, ia menemukan sebuah mode yang ia sebut mode panas ekstrim. Dalam mode ini, kulitnya akan memancarkan cahaya redup, suhu tubuhnya meningkat drastis, dan ia akan diselimuti aura panas yang bisa menguapkan air di sekitarnya atau membakar apapun yang ia sentuh. Kekuatan ini sangat berbahaya, hampir tidak terkendali, dan membutuhkan energi yang sangat besar.
Ia hampir membakar seluruh laboratoriumnya beberapa kali dalam proses penemuan ini. Suatu malam, ketika ia sedang mempraktikkan kendali atas kekuatannya, sebuah teriakan panik terdengar dari kejauhan. Sebuah gedung apartemen di dekatnya terbakar hebat. Api melahap lantai demi lantai. Petugas pemadam kebakaran kewalahan dan banyak orang terjebak di dalamnya. Surya merasakan dorongan yang kuat. Ia tidak bisa hanya berdiam diri. Dengan cepat, ia mengenakan pakaian gelap dan masker sederhana, menyembunyikan identitasnya. Ia melesat ke lokasi, menggunakan kekuatan sinarnya untuk memotong balok baja yang menghalangi jalan keluar, dan api mataharinya untuk menciptakan koridor aman bagi para korban yang terjebak. Dengan mode panas ekstrimnya, ia mampu menahan runtuhan sementara, memberi waktu bagi tim penyelamat. Ia bekerja cepat tanpa terlihat, sebuah bayangan yang membantu dari balik asap dan api. Ketika bantuan tiba dan api mulai meredah, ia menghilang, meninggalkan warga yang kebingungan dan bertanya-tanya siapa pahlawan misterius itu. Pengalaman itu mengubahnya. Ia menyadari bahwa kekuatannya adalah anugerah, bukan kutukan. Ia harus menggunakannya untuk kebaikan. Surya Adiguna, sang ilmuwan, memutuskan untuk menjadi pelindung. Ia merancang kostum yang terbuat dari bahan tahan panas, didominasi warna merah marun dan emas dengan lambang matahari di dadanya. Ia tidak lagi hanya dokter Surya Adiguna. Ia adalah Surya Adiguna, sang penjaga. Ujian terbesarnya datang tak lama kemudian. Sebuah perusahaan energi gelap Nusantara, yang dipimpin oleh seorang ilmuwan korup bernama Dr. Arkana, mencoba mengeksploitasi inti bumi secara ilegal untuk sumber energi tak terbatas. Eksperimen mereka yang serakah memicu ketidakstabilan geologis, menyebabkan serangkaian gempa bumi dan gunung berapi yang tidak aktif mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Kota-kota terancam oleh letusan dahsyat dan krisis energi yang melumpuhkan. Pemerintah kebingungan dan militer tidak bisa berbuat banyak terhadap ancaman geologis semacam itu. Surya Adiguna melihat berita itu dan merasakan panggilan tak terhindarkan. Energi yang ia rasakan dalam dirinya berdenyut lebih kuat, seolah-olah menyuruhnya bertindak. Ia melesat menuju fasilitas utama Energi Gelap Nusantara, sebuah kompleks raksasa yang tertanam di bawah tanah di dekat gunung berapi yang mulai berasap. Ketika ia tiba, ia disambut oleh pasukan robot penjaga yang dilengkapi senjata energi. Dengan kelincahan yang luar biasa, ia menghindari tembakan, menggunakan sinar suryanya untuk melelehkan cangkang baja robot-robot itu, mengubahnya menjadi genangan logam cair. Di dalam fasilitas, ia menemukan Dr. Arkana di pusat kendali, mencoba menstabilkan reaktor inti bumi yang bergejolak. Arkana dengan seringai licik memanggil lebih banyak penjaga dan mengaktifkan medan energi pelindung. Surya Adiguna tidak gentar. Ia mengaktifkan mode panas ekstrimnya. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, uap keluar dari kulitnya, dan suhu di sekitarnya melonjak drastis. Medan energi Arkana berkedip dan mulai meleleh di bawah panas yang tak tertahankan. Dengan satu pukulan yang diselimuti api matahari, ia menghancurkan konsol kendali medan energi. Pertarungan pun pecah. Surya harus berhadapan dengan Arkana yang ternyata juga memiliki teknologi canggih, termasuk sarung tangan yang bisa menembakkan gelombang kejut. Namun, kekuatan Surya Adiguna jauh melampaui teknologi manusia. Ia menggunakan api mataharinya untuk menangkis serangan, sinar suryanya untuk memanaskan lantai di bawah kaki Arkana, memaksanya mundur. Inti masalahnya adalah reaktor inti bumi yang semakin tidak stabil, memancarkan gelombang energi yang mengancam akan memicu letusan dahsyat. Dengan segenap kekuatannya, Surya Adiguna terbang menuju reaktor yang bergejolak. Ia merasakan panas yang membakar, bahkan untuknya. Dengan tekad baja, ia memusatkan semua energinya. Ia memancarkan gelombang sinar surya yang masif, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menstabilkan.
Ia menjadi konduktor, menyalurkan energi berlebih dari reaktor, menyerap sebagian, dan mengalihkannya ke atmosfer secara aman. Seluruh tubuhnya bersinar terang seperti matahari kecil, menyerap dan memancarkan energi secara bersamaan, sebuah tarian berbahaya antara kehancuran dan penyelamatan. Ia berteriak, mengerahkan setiap ons kekuatan yang ia miliki, mendorong dirinya hingga batas kemampuan manusiawi dan supernya. Butiran keringat menguap sebelum sempat jatuh dan ia merasakan otot-ototnya menjerit. Perlahan tapi pasti, reaktor mulai tenang. Gelombang energi mereda dan gempa bumi di luar fasilitas berhenti. Bahaya telah berlalu. Surya Adiguna, kelelahan namun puas, jatuh berlutut, cahaya di tubuhnya meredup. Dr. Arkana ditangkap dan fasilitas energi gelap Nusantara dinonaktifkan. Kota-kota terselamatkan dan gunung berapi kembali tenang. Masyarakat bersorak-sorai. Kisah pahlawan misterius yang menyelamatkan mereka menyebar dengan cepat. Surya Adiguna, sang penjaga baru, telah lahir. Ia kembali ke bayang-bayang, tahu bahwa tugasnya sebagai pelindung tidak akan pernah berakhir. Di malam hari, ia kadang berdiri di observatoriumnya, bukan lagi sebagai ilmuwan yang hanya mengamati, melainkan sebagai bagian dari alam semesta yang lebih besar, memandang bintang-bintang dengan pemahaman baru, siap menghadapi setiap ancaman yang mungkin datang.